Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dina Yulia Wijaya. Saya berada di Prodi Manajemen yang mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada hari ini, saya akan memaparkan terkait dengan mata kuliah Manajemen Keuangan yang berjudul Konsep dari Integrasi Keputusan Keuangan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk memahami bagaimana dapat mengelola integrasi keputusan keuangan. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembelajaran yang akan kita bawakan ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan berikutnya, tapi sebelum kita memasuki pertemuan berikutnya, kita flashback dulu ya. Flashback dulu di materi sebelumnya terkait dengan materi apa kemarin? Merger dan akuisisi. Apakah itu merger? Penggabungan antara dua saham atau lebih. Jadi menurut kalian lebih menguntungkan mana? Kita bermerger atau diakuisisi perusahaannya? Merger. Kenapa memilih merger? Karena saling melengkapi. Akuisisi, kenapa pengen diakuisisi? Kalau misalkan kita banyak modal lebih dari akuisisi karena keuntungannya full ke kita. Keuntungannya full ke kita. Oke, berarti sudah mulai banyak memahami ya terkait dengan mata kuliah merger dan akuisisi. Next time kalau kalian sudah sukses, berarti sudah mulai paham bagaimana pada saat kita merger, bagaimana pada saat kita akuisisi. Oke, kita melanjutkan kembali di pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-15 ya, menjelang UAS di mata kuliah materi integrasi keputusan dan keuangan. Nah, sebelumnya sudah ada yang membaca terlebih dahulu dari materi ini? Dengan apa yang ada di Siakat? Ada? Ada? Belum? Oke, kalau belum kita bahas sama-sama ya. Nah, integrasi keputusan dan keuangan ini adalah sebuah materi yang akumulasi dari materi-materi sebelumnya, gitu ya. Karena di sini kita berbicara tentang balik lagi ke dividen, berbicara tentang balik lagi ke permodalan, berbicara tentang balik lagi perencanaan dari sebuah investasi, gitu. Nah, dari topik ini kita akan membahas semuanya, mulai dari definisi sampai ke integrasi keputusan keuangan. Diawali dengan definisi, maka di sini dapat kita lihat bahwa definisi integrasi keputusan ini adalah suatu proses menghubungkan, ya, suatu proses menghubungkan dan menyelaraskan berbagai keputusan keuangan dari sebuah perusahaan. Maksudnya di sini, menghubungkan di sini adalah bagaimana kita sebuah perusahaan dapat menselaraskan dari setiap perencanaan-perencanaan yang ada sehingga dapat mewujudkan tujuan perusahaan yang kita harapkan. Kita dari setiap perusahaan kan mempunyai tujuan ya. Contoh misalkan kalian punya perusahaan nih, tujuannya untuk apa? Keuntungan ya, mencari keuntungan, mendapatkan income, ya kan, mendapatkan laba. Nah, tentunya dengan laba itu maka kita bisa membuat sebuah produksi yang bisa menjadikan keuntungan. Nah, di sini bagaimana hubungannya atau keterkaitan dari sebuah keputusan keuangan tersebut? Pada saat kita membuat perusahaan, maka kita harus memiliki sebuah rencana-rencana yang harus kita schedule sehingga perusahaan tersebut akan mencapai tujuan yang kita manfaatkan, ya kan? Akan mencapai tujuan yang kita harapkan, yaitu mendapatkan keuntungan. Gitu. Nah, dalam artian di sini bahwa setiap keputusan keuangan tidak boleh dibuat secara terpisah. Contoh, misalkan pada saat di awal kita membuat perusahaan, maka kita membuat segala schedule.
Ya, membuat segala perencanaan, membuat segala anggaran. Tetapi di pertengahan jalan ternyata ada perubahan nih. Ada perubahan dari sebuah perencanaan. Nah, ini adalah sebuah perencanaan atau anggaran yang terpisah, yang akhirnya akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Pendanaan, gitu ya. Akan mempengaruhi pendanaan yang sudah terencana, gitu ya. Nah, dari integrasi ini ada 3 keputusan utama yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama di sini keputusan investasi. Berbicara tentang keputusan investasi di awal sana, apakah yang harus kita perhatikan pada saat kita mengambil sebuah keputusan untuk berinvestasi? Cek dulu perusahaannya, apalagi memilih investasi yang bagus, apalagi mempunyai modal, apalagi perusahaan ya, perusahaan baru. Di sini kita berbicara perusahaan baru. Ya, perusahaan baru. Pada saat kita membuka perusahaan baru, maka apa dulu yang harus kita lakukan di sini? Tadi sebelumnya, paling utama perencanaan. Ceritanya, perencanaan. Apalagi? Modal. Apalagi? Tujuan. Apalagi? Ini kita masih belum nemu ya. Masih belum nemu yang paling utama, SDM. Dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan di sini. Ini kita perusahaan baru atau cabang. Ya. Yang harus kita paling utama di sini perhatikan apa? Materi sebelumnya melakukan analisis. Itu. Kenapa harus dianalisis? Untuk mengetahui tingkat keuntungan. Ya, apalagi? Target pasar. Apalagi? Ada lagi? Resiko dan sebagainya. Itu ya. Jadi maksudnya di sini sebuah keputusan investasi itu bagaimana kita bisa menerapkan atau menuangkan sebuah investasi tepat sasaran sehingga perusahaan baru atau cabang baru bisa membuat sebuah produksi yang sesuai dengan tujuan kita. Gitu ya. Kenapa? Sesuai dengan tujuan kita karena kita sudah melakukan analisis. Ya kan? Materi sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana jika perusahaan akan mendapatkan laba yang maksimal. Tentunya harus dilakukan analisis gitu. Sehingga tidak hancur perusahaannya. Yang berikutnya yang kedua di sini adalah keputusan pendanaan. Kenapa perlu memperhatikan keputusan pendanaan juga? Agar terkontrol, agar tepat, apalagi? Keputusan pendanaan, kenapa kita harus sesuai nih? Keputusan pendanaan ini kita harus tepat nih. Selain terkontrol, selain sesuai, apalagi? Pendanaannya efisien, efektif gitu ya. Pada saat kita menginvestasikan sebuah keputusan yang tepat, maka segala operasional yang ada di dalamnya pun sesuai dengan harapan. Ya, tidak ada penyalahgunaan dana dan sebagainya. Yang berikutnya adalah keputusan dividen. Kalau dividen berarti berkaitan dengan apa nih? Pembagian saham, ya, pembagian saham. Kalau berhubungan dengan saham atau berhubungan dengan pembagian berarti hasilnya dari apa?
keuntungan ya. Jadi kalau sudah berbicara dividen adalah berbicara dengan seberapa besar nih keuntungan yang akan kita berikan ya. Seberapa besar keuntungan yang akan kita bagikan dari setiap apa? Pemilik sahamnya gitu ya. Nah, keputusan dividen ini tentunya berkaitan dengan berapa besar kita mengembalikan atau membagikan setiap dividen-dividen yang akan diberikan kepada pemilik saham. Karena gini, keputusan dividen di sini berkaitan juga dengan apakah dividen ini akan diberikan kepada pemilik saham ataukah di apa lagi? Diinvestasikan kembali gitu ya, atau apa lagi? Digunakan untuk kebutuhan perusahaan, kan dividen ya, pembagian dividen. Ini ada 3 ya. Pertama, dibagikan. Kedua, investasikan. Atau yang berikutnya, laba ditahan. Gitu ya. Kalau seandainya dibagikan, otomatis pembagian dividen jatuhnya. Tapi kalau diinvestasikan, tandanya diapakan? Ya, dibelikan kembali atau dilakukan lagi untuk operasional perusahaan. Tapi kalau laba ditahan, fungsinya untuk apa? Sebagai pendanaan pada saat perusahaan membutuhkan dananya. Mantap, ya, gitu. Lalu selain dari keputusan ini, ada beberapa konsep utama atau konsep dasar dari sebuah integrasi keputusan keuangan. Ya, kalau kita lihat di sini, konsep dasarnya itu adalah keselarasan tujuan. Ya, keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan di sini dalam artian bagaimana keselarasan tujuan dari setiap pemegang saham. Ada juga kan, misalkan nih, kita punya perusahaan, si A punya perusahaan, si B, si C, si D ikut sama kita nih sebagai pemegang saham dalam satu perusahaan itu. Tapi ada konflik internal antara si B dan si C. Pada saat membuat sebuah keputusan, apakah si B dan si C akan selaras? Ya, pasti kan mereka akan gontok-gontokan. Apa sih? Aku nggak sesuai deh, ya kan? Pasti akan mencari sebuah perbedaan yang tidak menjadikan titik temu, gitu ya. Nah, makanya dalam satu perusahaan harus solid, dalam satu perusahaan harus selaras, dalam satu perusahaan harus satu tujuan, gitu ya. Yang berikutnya adalah trade off risiko and return. Di sini semakin tingginya keuntungan, maka semakin tinggi pula risiko. Contohnya seperti apa? Investasi saham, untungnya besar nggak? Besar ya, untung besar kalau pada saat bunganya tinggi ya, tapi untungnya akan ambruk nih kalau perekonomian sedang tidak membaik, ya kan? Tapi resikonya pun akan besar. Kenapa dikatakan investasi saham akan resiko besar? Tiba-tiba anjlok ya, tiba-tiba turun nih. Perekonomian sedang membaik, maka bunga akan naik. Perekonomian memburuk, ada perang segala macam, maka turun. Jadi gambling, makanya melotot terus tuh mata ya kalau kita bermain dengan saham. Yang berikutnya di sini efisiensi penggunaan dana. Bisa kasih contoh bagaimana efisiensi penggunaan dana itu? Efisiensi penggunaan dana. Contohnya misalkan seperti apa? Efisiensi biaya operasional, apalagi? Mengurangi, mengalokasikan untuk kebutuhan yang tepat. Mengurangi beban, apalagi? Ada lagi?
Ulang heula. Ulang heula. Jadi efisiensi di sini tentunya menyesuaikan segala kebutuhan yang tepat gitu ya. Intinya seperti itu. Yang berikutnya optimalisasi struktur modal. Optimalisasi struktur modal di sini yaitu perusahaan harus menentukan kombinasi utang dan modal. Dalam artian kita punya perusahaan nih, terus aja ngutang. Ya, karena butuh modal lagi, butuh modal lagi, butuh modal lagi. Utang, 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 utang dan terus utang. Tungtungnya naon? Bangkrut, pabelit ke hutang. Ya kan? Terlilit hutang. Akhirnya ambruk. Perusahaan nggak jalan, utang banyak menumpuk gitu kan. Nah, di sini yang harus yang dikatakan optimalisasi struktur modal. Seimbang, ya seimbang. Pada saat kita modal awal meminjam, berarti kita harus memaksimalkan dari sisi operasional pabrik atau perusahaan, ya. Tapi meskipun kita sudah memaksimalkan, di tengah perjalanan kita membutuhkan suntikan dana, maka kita evaluasi dulu nih. Kita harus dianalisis dulu apakah kita harus meminjam atau kita harus menunda dividen atau kita harus menggunakan laba ditahan gitu ya, sehingga kita akan menghindari atau mengurangi dari sisi peminjaman. Kenapa harus menghindari sisi peminjaman? Menghindari tidak bisa bayar, menghindari cash flow yang buruk gitu ya. Jadi pada saat kita memutuskan untuk meminjam, maka apa dulu yang harus kita perhatikan di situ? Kemampuan membayar dengan cara melihat cash flow. Tuh ya, dengan cara melihat cash flow-nya. Tuh, paham ya? Oke, pinter lah di sini malah linter. Nah, dari konsep di sini ada beberapa hubungan dari antar keputusan keuangan. Ya, jadi hubungan ini bukan antara kau dan aku saja. Ya, kau dan kau, dan kau. Ya, hubungan di sini tentunya hubungan yang memang saling berkaitan antara ruang lingkup dari sisi perusahaan itu. Gitu ya. Gitu. Jadi misal nih kita sesama pemegang saham, ya kita sesama pemegang saham, tentunya ada keterkaitan atau hubungan erat tentang chemistry, ya makanya sesama pemegang saham jarang terjadi konflik. Kenapa? Karena untuk menghindari segala hal yang memang tidak diharapkan. Sekalipun memang ada konflik-konflik sedikit, itu harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan hubungan dari sebuah keputusan keuangan. Hubungan keputusan keuangan di sini ada terbagi menjadi 3, investasi pendanaan, pendanaan ke investasi, lalu dividen ke investasi. Ya ini kebalik ya, mohon maaf. Jadi investasi pada pendanaan, apa kaitannya? Hubungan eratnya apa sih investasi dengan pendanaan ini? Oke, semakin besar investasi, maka pendanaannya pun semakin besar. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa dari hubungan antara investasi dengan pendanaan di sini, pada saat kita ingin membuka usaha baru, maka kita harus berpikir kan, kita harus berpikir dananya dari mana nih? Ya, dananya dari mana? Investasi bisa terbagi menjadi berapa? 2, apa aja? Jangka panjang dan jangka pendek. Nah, pada saat kita ingin buka perusahaan baru, kita menginvestasikan dengan pendanaan jangka panjang. Maka harus sesuai dengan rancangannya, ya, sesuai dengan rancangannya. Begitu juga dengan pendanaan ke dividen. Apa kaitannya? Hubungannya apa nih pendanaan dengan dividen? Bicara lagi dividen nih, kalau bicara dividen rasanya sangat menggiurkan ya. Kenapa menggiurkan? Ada apa sih di dividen sehingga bisa menggiurkan? Ada uang, ada laba, iya kan? Kalau sudah berbicara laba, kalau sudah berbicara uang, ya money, cenete, money, gitu kan? Pasti kan sudah melotot gitu ya mata tuh ya. Wah,
untung nih gitu kan. Tapi kan di situ tentunya dengan adanya dividen, dengan adanya harapan dividen, maka harus apa nih perusahaan? Harus untung, pasti harus untung. Kan ujungnya pengen dapat untung. Ya, maka harus untung. Tapi harus bergerak seperti apa nih perusahaan? Ujungnya untung ya. Ujungnya untung nih di sini. Untung. Maka bergerak majunya apa dulu? Ujungnya untung nih. Dari untung nanti ada apa di sini? Penjualan. Ya, penjualan kan? Untuk mendapatkan penjualan harus melakukan apa? Promosi. Nah, sebelum promosi ada apa? Produksi. Tuh. Ya. Nah, di awal produksi ada apa di sini? Perencanaan. Niat, senata. Niat, ya. Niat bulat, tidak ada aksi percuma. Ya kan? Ini alurnya ya. Jadi pada saat perusahaan ini ingin untung, pada saat perusahaan ingin mendapatkan dividen besar, pada saat perusahaan ingin membagikan dividen yang luar biasa, maka alur semua ini harus diperhatikan. Ya. Prosesnya seperti apa? Caranya bagaimana? Berarti dari setiap SDM seluruh bagian ini harus sesuai dengan kompetensinya. Bagaimana produksi bisa mengelola produk menjadi lebih bagus, bagaimana produksi bisa menghasilkan produk yang luar biasa, bagaimana promosi bisa mempasarkan dari produk yang sudah ada dengan memunculkan segala keuntungan-keuntungannya, meskipun terkadang bagian promosi ini kan rada-rada ngegombal gitu ya. Harus ya, bagian promosi harus agak dikit-dikit gombal. Kenapa? Harus merayu, harus pandai meyakinkan kepada pangsa pasar bahwa produk kita ini paling luar biasa loh, gitu kan? Paling digemari, paling wow, katanya gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah penjualan, gitu kan? Penjualan luar biasa, maka hasilnya luar biasa. Nah, keuntungan ini untuk siapa? Perusahaan. Perusahaan, yang untung ini untuk perusahaan. Di dalam perusahaan ada siapa aja? Karyawan, investor, apalagi? Apalagi? Apalagi produksi lagi, gitu kan? Kayak gitu. Kalau berbicara tentang karyawan, berarti kan dengan adanya keuntungan yang besar dari perusahaan, maka karyawannya akan sejahtera, digaji sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kan ada juga perusahaan-perusahaan yang memang karena fasilitas atau karena keuntungannya belum memadai, tetapi harus tetap berjalan produksi, maka karyawannya dengan pembagian hasilnya yang ini gitu ya. Semoga nanti kalian punya bisnis, kalian punya perusahaan, memperkerjakan karyawannya sesuai dengan aturan pemerintah ya. Yang berikutnya, investasi itu tidak terlepas dari segala kegiatan, segala aktivitas itu pasti akan muncul nih, bagaimana kita harus memanage gitu ya, seperti itu. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan, minggu pertemuan yang menentukan kalian apakah kalian berhasil atau tidak di mata kuliah ini gitu ya. Selamat menempuh ujiannya, kita ketemu lagi di mata kuliah berikutnya. Saya ucapkan selamat belajar, selamat belajar, selamat mengimplementasikan keilmuannya. Oke, terima kasih sudah ada di kelas saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Beres.
pemaparan materi telah tersampaikan kepada para mahasiswa, materi terkait dengan integrasi keputusan keuangan, serta dituntut mahasiswa dapat memahami terkait dengan manajemen keuangan yang telah dipaparkan, sehingga dapat menjadikan sebuah keberhasilan dalam suatu organisasi, dan diharapkan mahasiswa dapat menjadi individu yang kompeten dalam pengambilan keputusan keuangan. Oleh karena itu, semoga materi manajemen keuangan ini dapat bermanfaat untuk semua mahasiswanya. Terima kasih.